Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parmasra Diningrum, NRP 051174 Di sini saya akan menjelaskan tentang FP individu PBKK kelas D, yaitu membuat web dengan Falcon Framework. Di sini saya membuat web yang bertemakan tentang mental illness, di mana ada interaksi antara psikolog dan pasien, yang dimana pasien dapat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh psikolog melalui artikel yang dia tulis. Pertama, coba kita mendaftar sebagai pasien. Misalnya kita daftar dengan nama Yonita lagi, maka akan memunculkan pesan error di mana gagal mendaftar karena username-nya sudah tersedia. Lalu kita coba masuk dengan Yonita. Nah, ini adalah halaman pasien, di mana di sini pasien akan bisa mengajukan pertanyaan. Maka akan terdaftar di sini pertanyaan dari Yonita, ada kode pertanyaannya 7 dan topiknya serta status pertanyaannya, yaitu belum terjawab. Ini kalau misalnya kita pencet detail, bisa kita ubah, misalnya genetik, kita ubah menjadi pertanyaan genetika. Nah, terubah. Lalu bisa kita hapus juga, tidak ada. Nah, untuk menjawabnya otomatis kita harus masuk ke psikolog. Registrasi STRPK ini apa? Ini adalah yang digunakan untuk melihat bahwa psikolog itu nantinya dapat diverifikasi atau tidak oleh admin menurut nomor registrasi STRPK ini, bahwa dia adalah psikolog yang benar-benar psikolog teruji gitu, sudah melakukan registrasi. Masuk, username-nya Rani, passwordnya. Akan muncul akun psikolog belum diverifikasi, silakan hubungi admin. Adminnya sudah langsung bisa masuk. Nah, di sini ada daftar-daftar akun psikolog yang sudah atau belum diverifikasi. Kita lihat tadi Rani kan belum, maka kita verifikasi terlebih dahulu. Oke, bisa diurungkan juga. Setelah itu kita masuk lagi ke psikolog. Nah, kita akan menjawab pertanyaan genetika ini, maka kita jawab dan langsung kita tulis artikelnya. Kodenya apa tadi? Nah, untuk menyambungkan pertanyaan dan artikel yang dijawab, maka kita ingat-ingat kode dari pertanyaan pasien tadi, yaitu 8. Kita masukkan. Sudah tertulis. Setelah menuliskan artikel genetika gangguan jiwa, bisa diubah juga. Gangguan jiwa pertama-tama di pertanyaan, maka akan terjawab. Kita lihat di artikel secara keseluruhan, ada kumpulan artikelnya. Nah, ini sudah ada. Bagian pasien juga bisa kita lihat lagi, di pertanyaannya dia sudah terjawab dan otomatis dia tidak bisa melakukan ubah atau hapus. Dan di artikel dia juga bisa melihat ini 8 genetika gangguan jiwa sudah terjawab. Misalnya kita masuk lagi ke psikolog, menghapus artikelnya, yang akan terjadi adalah artikelnya hilang. Kita lihat di sini tidak ada ya, 8, dan pertanyaannya juga belum terjawab, langsung otomatis seperti itu. Kayak di sini juga sudah ada error handling page-nya. Misalnya pertanyaan detail 8, kita arang saja 71, maka dimunculkan pertanyaan tidak ditemukan. Yonita ini dia hanya mempunyai pertanyaan dengan ID 8. Cek ID 5, dia tidak bisa mengotak-atik ID 5 karena bukan milik dia. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab, misalnya psikolog ingin mengurungkan, itu tidak bisa karena pertanyaan sudah diulas pada artikel dengan kode 5. Nah, ini kode 5 sudah diulas, jadi tidak bisa diurungkan. Halaman errornya bisa kita misalnya masukkan, terserah. Nah, maka dia akan redirect ke 404, halaman tidak ditemukan. Oke, untuk source code-nya di sini saya ada 2 modul, yaitu dashboard dan tanya jawab. Di modul dashboard ini untuk mengontrol user, sementara tanya jawab untuk mengontrol artikel dan pertanyaan. Nah, untuk controllernya sendiri ada controller psikolog, misalnya ini ada register, dimana sudah ada error handlingnya seperti tadi, ada store login dan logout. Nah, di sini saya set dulu statusnya 0, yakni belum terverifikasi untuk pertama kali daftar. Nah, di routingnya seperti ini, ada di web PHP di setiap
modul vertical control dan tanya controller. Ada memunculkan list artikel saya menggunakan tabulator di sini untuk tabelnya. Error handling dari setiap page, tidak bisa masuk ke halaman mengajukan pertanyaan apabila tidak menggunakan akun dari pasien. Maksudnya tidak ada session pasien seperti itu. Kalau ada baru bisa hadiri direct. Tiap halaman yang menurut saya harus ada validasi seperti itu juga sudah saya tambahkan. Ada model admin, pasien, dan psikolog. Di tanya jawab ada model artikel dan pertanyaan dimana sudah tersambung dengan SSMS-nya. Ya, sekian dari presentasi web FP Individu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.